Bismillahirrahmanirrahim. Salah satu rukun iman dari rukun iman yang 6 dari 6 rukun iman, yakni beriman al-imanu bil yaumil akhir, beriman kepada hari akhir, beriman kepada hari kiamat. Apa yang dimaksud dengan yaumil akhir? Hari akhir atau hari kiamat. Hari kiamat adalah غرباء وارتضيناها شعارا للحياة. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون وبعد. Masyarakat muslimin muslimat, hadirin wal hadirat jamaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah malam hari ini dan malam-malam yang selanjutnya nanti kita akan membahas salah satu rukun iman dari rukun iman yang 6 dari 6 rukun iman, yakni beriman al-imanu bil yaumil akhir, beriman kepada hari akhir, beriman kepada hari kiamat. Apa yang dimaksud dengan yaumil akhir? Hari akhir atau hari kiamat. Hari kiamat adalah alladzi yab'atsullahu bihil khalaiq lil hisab wal jazaa. Hari di mana Allah Subhanahu wa taala akan membangkitkan para makhluk dari alam kubur, bangkit menuju padang mahsyar untuk dihisab dan dibalas dari amalan-amalan yang yang kita kerjakan dulu di dunia. Ini namanya yaumul kiamat atau yaumul akhir. Jadi hari kiamat itu dihitung atau dinilai dari ketika manusia berbangkit dari alam kubur. Kalau alam barzakh, alam kubur, ya kalau di kubur masih namanya alam barzakh. Nanti setelah dibangkitkan namanya alam akhir. Dibangkitkan manusia dari alam kubur menuju padang mahsyar. Kemudian dinamakan hari akhir li'annahu la yauma ba'dahu. Kenapa dikatakan hari kiamat adalah hari akhir? Karena pada waktu hari kiamat terjadi tidak ada lagi hari sesudahnya. Maksudnya tidak ada lagi alam sesudahnya setelah hari kiamat, yang mana ketika itu manusia akan menetap apakah dia termasuk penghuni surga atau termasuk penghuni neraka abadan selamanya. Tidak ada lagi pergantian hari atau pergantian alam atau pergantian masa, maka dikatakan hari kiamat. Kemudian hari kiamat ini memiliki nama-nama yang masyhur, yang terkenal di dalam Al-Quran. Di antaranya Yaumul Ba'si, hari kebangkitan, ya, hari kebangkitan. Yaumul Fasl, hari Al-Fasl, pemisah. Hadza Yaumul Fasl dalam surat As-Saffat. Kemudian juga dimakan juga hari kiamat adalah Yaumuddin, hari Ad-Din, hari agama. Maliki Yaumiddin, raja di hari Ad-Din, hari pembalasan. Yaumul Hisab, hari kiamat juga memiliki nama Yaumul Hisab, hari perhitungan. Yaumul At-Tagabun, hari kiamat juga dinamakan Yaumul At-Tagabun dalam surat At-Tagabun, hari ketika dinampakkannya semua amal-amal manusia, perbuatan manusia. Yaumul Hasrati, ini juga disebutkan hari penyesalan. Fa'anziruhum yaumal hasrat, beri peringatan mereka tentang adanya yaumul hasrat, hari penyesalan. Kemudian Tammatul Kubra, fa iza ja'at Tammatul Kubra, ini juga namanya hari kiamat, Tammatul Kubra,
Kemudian al-ghasyiyah, hal ataka hadithul ghasyiyah, ya hari kiamat. Al-waqi'ah, al-haqqatu, al-qari'ah. Ini adalah asmaul yaumil akhir, nama-nama hari kiamat yang ada dalam Al-Quran. Kata Imam Al-Qurtubi, Allah SWT menyebutkan berbagai macam nama-nama hari kiamat dalam Al-Quran, menunjukkan bahwasanya hari itu adalah hari yang sangat agung, hari yang sangat dahsyat, karena Allah memberikan nama-nama yang banyak dalam Al-Quran, menunjukkan hari itu betul-betul adalah hari yang dahsyat yang perlu kita persiapkan untuk menghadapi hari yang dahsyat tersebut. Kemudian bagaimana kita beriman kepada yaumil akhir? Beriman kepada yaumil akhir yakni tasdiqul jazim. At-tasdiqul jazim membenarkan secara mutlak tanpa ada keraguan. Tidak boleh ada keraguan. Tasdiqul jazim. Ini namanya kita beriman kepada yaumil akhir, membenarkan atau pembenaran secara mutlak tanpa ada keraguan sedikit pun. Bikulli ma akhbarallahu wa rasuluhu, dengan setiap apa yang Allah dan Rasulnya kabarkan, mimma yakunu fi zalika al-yawm al-azim, dari peristiwa-peristiwa yang akan terjadi di hari yang agung ini, di hari yang besar ini. Di antaranya ya, yaumal atau minal ba'si, bangkitnya manusia dalam kubur, hari kebangkitan maksudnya. Yaumal hasad, dikumpulkannya manusia di padang mahsyar. Wal hisab, ditimbangnya, dihisabnya, diperhitungkannya amalan-amalan manusia. Wasirat, jembatan yang diletakkan di atas neraka jahanam menuju kepada pintu surga. Mizan, timbangan amal untuk menimbang kadar amal seorang manusia. Wal jannatu, surga. Wan naru, neraka. Wa ghairu zalika, dan selainnya dari perkara-perkara fi urasatul yaumil qiyamah, ketika nanti terjadi di hari kiamat. Ini yang harus kita membenarkan secara jazim, secara mutlak semua yang dikabarkan oleh Allah dan Rasulnya tentang kebangkitan, tentang hisab, tentang mizan, tentang menerima catatan amal, tentang asyirat jembatan, tentang surga dan neraka. Kemudian wa yahiqu bidzalika, juga masuk dalam perkara beriman kepada yaumil qiyamah adalah min alamatis saat, ciri-ciri hari kiamat, ciri-ciri ya, tanda-tanda datangnya hari kiamat. Wa ma yakunu ba'dal maut, dan apa yang terjadi setelah kematian, termasuk fitnatul kubur, fitnah kubur, azab kubur, dan nikmat kubur. Inilah perkara-perkara yang akan kita bahas tentang hari kiamat, tentang perkara-perkara yang terjadi di hari kiamat nanti. Ya, segala sesuatu dikabarkan oleh Rasulnya. Oleh karenanya, berbicara tentang yaumil akhir berarti kita berbicara tentang perkara gaib. Maka tidak pendapat-pendapat, ya, khayalan-khayalan atau bayangan-bayangan kita terhadap hari akhir itu manakala ya tidak didasari dengan dalil Quran dan Sunnah, apalagi bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah, maka kita tidak menggunakannya. Karena perkara gaib kita tidak bisa mengetahuinya kecuali ada kabar dari Allah dan Rasulnya yang mengabarkan kepada kita tentang kejadian-kejadian fi urasati yaumil qiyamah, di hari kiamat nanti. Kemudian hari akhir atau beriman kepada yaumil akhir ini termasuk rukun iman yang agung setelah beriman kepada Allah. Rukun iman yang agung di antara 6 rukun iman setelah beriman kepada Allah SWT. Oleh karenanya disebutkan beriman kepada Allah dan beriman kepada yaumil akhir a'zamu arkanil iman, sebesar-besar di antara 6 rukun iman. Kenapa? Di dalam Al-Quran, di dalam hadis, Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya senantiasa menggandengkan antara beriman kepada Allah dan beriman kepada yaumil akhir. Di antaranya dalam surat At-Talaq, Allah Subhanahu wa taala berfirman,
Ya. Zalikum yu'azu bihi man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir. Demikian itu dijadikan sebagai peringatan dengannya. Kepada siapa? Man kana, kepada orang yang yu'minu billahi wal yawmil akhir. Allah menggandengkan kepada orang yang beriman kepada Allah wal yawmil akhir, dan kepada yaumil akhir. Dalam ayat yang lain juga Allah menggandengkan, mengikutkan antara beriman kepada Allah dan beriman kepada yaumil akhir. Dalam surat An-Nisa ayat 59, fa in tanasa'tum fi shay'in farudduhu ila Allahi wa rasulih. Kalau kita berbeda pendapat, kata Allah Subhanahu wa taala, fa in tanasa'tum, kalau kalian berbeda pendapat fi shay'in, dalam suatu perkara agama, kita berbeda pendapat dalam suatu perkara agama, farudduhu ila Allahi wa rasulih, maka kembalikanlah pendapat yang benar kepada Allah dan kepada Rasulnya, kepada Al-Quran dan kepada hadis. In kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Kata Allah SWT, jika kalian benar-benar tu'minuna billahi, beriman kepada Allah, wal yawmil akhir, dan beriman kepada yaumil akhir. Ini seringkali Allah gandengkan antara keimanan kepada Allah dan keimanan kepada yaumil akhir di dalam banyak ayat Al-Quran, menunjukkan bahwasanya rukun iman, di antara 6 rukun iman, rukun iman yang terbesar adalah beriman kepada Allah dan beriman kepada yaumil akhir. Juga dalam hadis-hadis Rasulullah SAW disebutkan Rasulullah menggandengkan antara beriman kepada Allah dan beriman kepada yaumil akhir. Di antaranya Rasulullah SAW bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Siapa yang beriman kepada Allah dan yaumil akhir, maka hendaklah berkata yang baik. Kalau tidak bisa berkata yang baik, liyasmut, hendaklah dia diam. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dayfahu. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari kiamat, maka hendaklah dia memuliakan tamunya. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, siapa yang beriman kepada Allah dan hari kiamat, maka falyukrim jarahu, hendaklah dia memuliakan tetangganya. Ini hadis-hadis yang dimana banyak Rasulullah SAW menggandengkan antara beriman kepada Allah dan beriman kepada yaumil akhir. Karena apa? Ini menunjukkan bahwasanya beriman kepada yaumil akhir termasuk rukun iman yang agung setelah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara faedah kita mempelajari atau mengetahui keimanan kita kepada yaumil akhir, di antara faedah kata para ulama ada 3 faedah yang menonjol ketika kita mempelajari, mengetahui tentang yaumil akhir atau peristiwa-peristiwa yang akan kita hadapi di yaumil akhir. Yang pertama, beriman kepada yaumil akhir ini merupakan suatu ibadah kepada Allah SWT. Di antara ibadah kita kepada Allah SWT adalah kita beriman kepada yaumil akhir. Gerakan hati kita mengimani setiap apa yang dikabarkan oleh Allah dan Rasulnya dalam masalah-masalah yang terjadi di yaumil akhir. Kalau kita beriman dengan yang demikian ini, berarti suatu tanda kita telah melaksanakan ibadah yang berhubungan dengan hati, yaitu kita beriman dan membenarkan apa yang dikabarkan oleh Rasulullah SAW dan apa yang dikabarkan oleh Allah tentang masalah atau peristiwa kejadian-kejadian yang akan dialami oleh manusia di yaumil akhir. Yang kedua, di antara faedah kita beriman, mempelajari beriman kepada yaumil akhir, istidadu ba'da maut, mempersiapkan diri kita untuk menghadapi hari kematian kita. Dalam sebuah hadis ada seorang yang datang bertanya kepada Rasulullah SAW, "Mata sa'ah?" Kapan terjadinya hari kiamat, wahai Rasulullah? Ya, Rasulullah SAW tidak menjawab pertanyaan tersebut karena Rasulullah SAW tidak mengetahui kapan terjadinya hari kiamat. Kemudian, tapi Rasulullah SAW bertanya kepadanya, "Ma'addatta laha?" Apa yang kamu persiapkan untuk hari kiamat tersebut? Kata orang tersebut, "Hubbullahi wa rasulih." Saya cinta kepada Allah dan Rasulnya. Maka kata Rasulullah SAW, "Anta ma'a man ahbabta." Engkau bersama dengan orang yang engkau cintai.
Ketika Rasulullah ditanya tentang kapan terjadi hari kiamat, Rasulullah SAW tidak menjawabnya karena Rasulullah SAW tidak mengetahui kapan terjadi hari kiamat. Hanya Allah yang mengetahui terjadinya hari kiamat. Maka Rasulullah menanyakan kepada Rasul, apa persiapan untuk menghadapi hari kiamat tersebut? Oleh karenanya, di antara tujuan kita mempelajari hari kiamat, istiqdad, persiapan kita ba'dal mauti, untuk hari kematian kita. Apa yang kita persiapkan bekal kita untuk menempuh perjalanan menuju hari akhir kita. Kemudian yang ketiga di antaranya faedah yang bisa kita dapatkan ketika kita mempelajari tentang beriman kepada yaumil akhir adalah untuk memberikan dorongan kepada kita untuk berakhlak yang mulia, berakhlak atau memiliki sifat-sifat yang jamilah, sifat-sifat yang mulia. Di antaranya suka berinfak. Karena orang yang beriman kepada yaumil akhir, dia betul-betul mengetahui bahwa apa yang diinfakkan di dunia ini dari sebagian rezekinya, maka dia akan mendapatkan pahalanya yang sangat besar di hari kiamat nanti. Wal akhiratu khairu wa abqa. Akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Kemudian ya, menimbulkan sifat syuja'ah, keberanian. Seorang kalau dia beriman kepada yaumil akhir, maka akan timbul pada dirinya sifat berani untuk menghadapi perkara-perkara di dalam membela agama Allah, berjihad di jalan Allah SWT. Kenapa? Karena dia yakin bahwasanya annal mauta, sesungguhnya kematian itu tidak akan datang kecuali setelah ajalnya. Kematian itu tidak akan datang meskipun kita di medan jihad. Kalau bukan ajal kita, maka tidak akan terjadi. Demikian juga sebaliknya, meskipun kita di tempat tidur, kalau sudah ajal kita maka akan terjadi. Fa iza jaa ajaluha la yastaqbiluna sa'atan wa la yastaqdimun. Kata Allah SWT, kalau telah datang ajal, maka tidak ada seorang pun yang bisa yastaqbilu, mengakhirkan atau menunda ajal tersebut. Tidak ada seorang pun yang bisa ya, mendahulukan ajal tersebut. Kemudian di antara faedahnya wal qalami wa ma yasturun ma